Perkenalkan, nama saya Dameria Misi Gospelina Broharepa, kelas A, NIM 201 101 1020. Dasar-dasar bimbingan konseling. 1. Pengertian dari istilah dasar-dasar bimbingan konseling. Dasar adalah awal mengenal konsep sebelum mempelajari tahap selanjutnya. Terbuat dari Dasadharma tahun 2013. Dasar adalah penentu untuk melanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi dalam melanjutkan suatu teori atau konsep. Tertulis di buku Dasadharma tahun 2013 dari sumber buku Dasarna tahun 2020 halaman 4, dasar-dasar bimbingan dan konseling. 2. Jelaskan tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan merupakan pernyataan yang mengembangkan hasil yang diharapkan atau sesuatu yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan yang diprogramkan. Tujuan bimbingan dan konseling merupakan pernyataan yang menggambarkan kualitas perilaku atau pribadi siswa yang diharapkan berkembang atau kompetensi siswa melalui berbagai strategi layanan kegiatan yang diprogramkan. Secara umum, Dewa Ketut Soekardi tahun 2010 menjelaskan bahwasanya tujuan penyelenggaraan bantuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah berupa membantu siswa menemukan pribadinya dalam hal mengenal kekuatan dan kelemahan darinya, serta menerima dirinya secara positif dan dinamis sebagai model pengembangan diri lebih lanjut. Dari sumber buku Dasarna tahun 2020 halaman 7-8 atau buku dasar-dasar bimbingan dan konseling. 3. Jelaskan fungsi bimbingan dan konseling. Ahmad atau Rohman Natawijaya tahun 2007. Keberadaan bimbingan konseling memiliki beberapa fungsi dalam proses pelaksanaannya. Di antaranya adalah 1. Fungsi pemahaman, yaitu memahami karakter siswa. Bimbingan akan efektif jika bertolak dari karakteristik dan kebutuhan siswa. 2. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi membantu siswa dalam mengembangkan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki melalui berbagai kesempatan yang diperoleh secara wajar, realistis, dan normatif. 3. Fungsi pencegahan, yaitu mencegah individu dari perkembangan atau hal-hal yang tidak dikehendaki. Fungsi penyembuhan, yaitu membantu memecahkan masalah yang dihadapi dan mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah berikutnya. 5. Penyesuaian, yaitu berfungsi membantu individu dan memperoleh penyesuaian pribadi yang sehat, sehingga dapat hidup serasi antara dirinya dengan lingkungannya. 6. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi penyesuaian program kegiatan terhadap kemampuan dan kondisi individu. 7. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi membantu individu dalam memilih bidang-bidang pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan individu. Dari sumber buku Dasarna tahun 2020 halaman 9-10. Dasar-dasar buku dan bimbingan dan konseling. 4. Sebutkan asas-asas bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling di Indonesia. Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu 1. Asas kerahasiaan, 2. Asas kesukarelaan, 3. Asas keterbukaan, 4. Asas kegiatan, 5. Asas kemandirian, 6. Asas kekinian, 7. Asas kedinamisan, 8. Asas keterpaduan, 9. Asas kenormatifan, 10. Asas keahlian, 11. Asas ahli tangan kasus.
12. Asas Tutbudi Handayani. Landasan bimbingan dan konseling di Indonesia yaitu 1. Landasan filosofis, 2. Landasan hukum bimbingan konseling, 3. Landasan sosial budaya, 4. Landasan ilmiah dan teknologi. Dari sumber buku Dasarna tahun 2020 halaman 10 sampai 47. Dasar-dasar BK. Daftar pustaka Profesor Dr. I. Ketut Dasarna MPD Konseling tahun 2020. Dasar-dasar bimbingan konseling Singaraja Bali. 5. SPS pers dan fungsi BK di institusi sekolah. Fungsi pemahaman. Dalam hal ini, diharapkan peserta didik memiliki pemahaman tentang dirinya serta pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Diharapkan dari pemahaman ini, anak didik mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya, serta mampu menempatkan dirinya pada situasi apapun yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Fungsi preventif. Dalam fungsi ini, diharapkan anak didik mendapatkan arahan tentang ancaman atau bahaya-bahaya yang berpotensi menyerang dirinya. Ancaman atau bahaya dalam hal ini adalah seluruh ancaman yang dapat membahayakan atau merugikan anak didik dalam menjalani kehidupan, seperti arahan tentang bahayanya mendekati atau menggunakan narkoba, dan masih banyak lagi ancaman lainnya. Fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini hampir sejalan dengan fungsi pemahaman. Namun, fokusnya di sini adalah fokus pada membantu anak didik dalam mengembangkan aspek perkembangannya sesuai dengan fungsinya. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam menunjang pengembangan anak didik tersebut. Di antaranya adalah diskusi kelompok, curahan pendapat atau brainstorming, karya wisata, dan lainnya. Fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan di sini bukan berarti menyembuhkan penyakit layaknya seorang dokter ya, melainkan menyembuhkan masalah-masalah perkembangan yang telah atau yang sedang dijalani anak didik seperti masalah pribadi, sosial, serta belajar. Contohnya masalah dalam memahami salah satu mata pelajaran. Ini dapat dibantu dengan mengkomunikasikan pada guru BK. Kemudian guru BK dapat menindaklanjuti dengan meminta guru mata pelajaran tersebut mengganti metode dalam pengajaran mata pelajaran tersebut. Fungsi penyaluran. Dalam fungsi ini, guru sebagai konselor membantu anak didik dalam memilih kegiatan ekstra di sekolah, memilih jurusan atau program studi yang diinginkan anak didik sesuai dengan minat bakat, keahlian yang dimilikinya dalam memenuhi tugas ini. Guru BK tidak boleh jalan sendirian, harus bekerja sama dengan guru yang lain ataupun bekerja sama dari lembaga lain yang berkaitan. Fungsi adaptasi. Dalam fungsi ini, guru BK dapat membantu guru-guru lainnya dalam menyusun program pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, serta kebutuhan anak didik. Fungsi perbaikan. Fungsi BK dalam hal ini membantu anak didik sehingga dapat memperbaiki kekeliruan berpikirnya, mampu memperbaiki kesalahan dalam menalar perasaannya, serta mampu memperbaiki kesalahan anak didik dalam bertindak. Bukan hanya memperbaiki, tetapi juga guru BK sebagai pengarah untuk anak didik agar senantiasa memiliki pola pikir yang positif sehingga mempengaruhi anak didik dalam bertindak positif pula. Fungsi pemeliharaan. Dalam hal ini, guru BK membantu anak didik dalam menjaga suasana yang kondusif yang telah tercipta pada diri anak didik sehingga aman dari segala gangguan yang ancaman suasana kondusif tersebut. 6. Jelaskan landasan bimbingan dan konseling. Landasan filosofis.
Kata filosofi atau filsafat berasal dari Yunani. Philos berarti cinta dan sophos berarti bijaksana. Jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Landasan hukum, bimbingan, dan konseling. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dilandasi oleh landasan hukum yang berupa undang-undang dan peraturan. Dengan adanya landasan hukum ini, makin mengokohkan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Berikut ini beberapa peraturan yang melandasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 1. Di dalam kurikulum 1975, buku 3 untuk SD, SMP, dan SMA telah dilakukan secara operasional pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Demikian pula dalam kurikulum pendidikan menengah kejuruan tahun 1976, buku 3D. 2. SK Mendikbud nomor 0370 tahun 1708 untuk SMP tanggal 22 Desember tahun 1978 dan SK Mendikbud nomor 0371011978 untuk SMA tanggal 22 Desember tahun 1978 menyatakan bahwa fungsi SMP atau SMA. 3. Kurikulum SMP dan SMA tahun 1984 tentang pelaksanaan bimbingan karir yang terdiri dari 5 paket. Paket 1, pemahaman diri. Paket 2, nilai-nilai. Paket 3, pemahaman lingkungan. Paket 4, hambatan dan cara mengatasi hambatan. Paket 5, merencanakan masa depan. 4. Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Menurut Peraturan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Bab 10. Bimbingan pasal 25 ayat 1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan pada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Ayat 2. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Ayat 3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 di atas oleh Menteri. Enam, 1 dan 2 di atas oleh Menteri. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Bab 10 Pasal 27 tentang Sekolah Menengah Pasal 27 ayat 1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan pada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Ayat 2. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan pada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Kalimat tersebut telah secara langsung memuat pengertian dan tujuan pokok bimbingan dan konseling di sekolah. 7. Menurut SK Menpan Nomor 26 Tahun 1989, Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala BAKN tanggal 15 Agustus 1989, serta Surat Edaran Mendikbud tanggal 5 Juli 1990, terdapat guru BP dengan latar belakang yang berbeda-beda. 8. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tanggal 17 Juli tahun 1992 Tenaga Pendidikan.
9. SK Menpen nomor 84 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Pasal 3 tugas pokok guru. 10. SK bersama Mendikbud dan Kepala BAKN nomor 0433 tahun 1993 dan nomor 25 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan atau fungsional guru dan angka kreditnya. Landasan sosial budaya. Kebudayaan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Faktor-faktor tersebut seperti perubahan konstelasi keuangan, perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan komunikasi, dan lain-lain. Menurut John Pietro Vesa dan kawan-kawan tahun 1980, M. Surya dan Rahman N. tahun 1986, dan Rohman N. tahun 1987. Contohnya, nilai moral di suku Nias. Pertama, nilai religius, yaitu konsep mengenai penghargaan tertinggi yang diberikan oleh manusia Nias mengenai kehidupan suci. Dalam beberapa tradisi lisan, walaupun bervariasi, terdapat kepercayaan atau keyakinan akan wujud tertinggi. Manusia Nias meyakini bahwa dunia dan segala isinya ini diciptakan oleh zat tertinggi yang namanya berbeda, seperti Sihai, Longwalai, Silewe, dan sebagainya. Kedua, nilai filosofis, yaitu berketerkaitan manusia Nias pada dunia sekitar secara menyeluruh. Hal ini berbeda dengan nilai filosofis yang dikenal di dunia barat yang menekankan pada pencarian kebenaran sehingga ke akar-akarnya. Nilai filosofis dunia timur lebih berorientasi pada kesempurnaan dan kebijaksanaan. Ketiga, nilai etis atau etika, yaitu berhubungan manusia Nias terhadap kebaikan dan kesusilaan. Para ahli etika dan moral berpendapat bahwa nilai etis dan konsep nilai tertinggi dari hidup manusia, kebaikan atau kesusilaan adalah esensi hidup manusia, termasuk di Nias. Landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan sifat keilmuan, bimbingan, dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi, sehingga bimbingan dan konseling diharapkan semakin kokoh dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat. Di samping itu, penelitian dan bimbingan dan konseling sendiri memberikan bahan-bahan yang segar dalam perkembangan bimbingan dan konseling yang berkelanjutan. Teknologi yang dapat dipakai untuk usaha bimbingan dan konseling pada siswa adalah, saya ambil contoh Google Meet. Keunggulan, 1. Bisa tatap muka. 2. Tidak perlu biaya mahal. 3. Bisa saling mendengar suara. Kesalahan pemanfaatan, 1. Melakukan aksi terlarang seperti siaran foto atau video porno. 7. Jelaskan kode etik sebagai seorang konselor di sekolah. Kode etik, kompetensi, dan tugas guru BK. Kode etik merupakan tata cara sebagai pedoman menjalani tugas dan aktivitas suatu profesi. Kode etik guru BK. 1. Guru BK harus memegang teguh prinsip-prinsip membimbing dan memberi nasihat.
2. Guru BK harus berupaya untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Tugas guru BK harus khusus berkaitan dengan terima kasih, dengan kehidupan pribadi, seperti peserta didik. Guru BK harus bersifat 1. Menyimpan rahasia peserta didik yang meminta bimbingan. 2. Guru BK harus bersifat profesional dan tidak diperbolehkan menggunakan tenaga pembantu yang kurang ahli. 3. Bersikap menghargai peserta didik. 4. Meminta bantuan ahli jika kesulitan dalam membantu peserta didik. Demikian persentase yang saya jelaskan. Atas kesalahan yang saya ucapkan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih.